untuk itu SE-nya dari segala cara peribadatan. Kemudian yang jadi masalah ada kuning, hijau dan merah. Nah, itu kan masyarakat katanya di kalangan orang berpikir ini dia ingin putusan bahwa kita ada namanya darurat COVID, itu yang ditunggu. Bahasa aslinya adalah mungkin zona merah. Yang jadi masalah hari ini berarti benar bahwa surat edaran ini yang kita maksimalkan. Mulai dari surat edaran Menteri Agama, kemudian fatwa MUI pusat, kemudian maklumat Kapolri, terus pada akhirnya juga kemarin itu semua juga viral. Bahasa Pak Gubernur itu sudah bahasa kita sehari-hari supaya mudah dipahami untuk itu. Kunci katanya masjid. Tapi ada lagi yang mengatakan di balik itu, kenapa gereja dibuka? Bayangkan manusia. Begitu kita bilang masjid ditutup, kenapa pasar tidak ditutup? Kan begitu. Lockdown saja sekalian, ini jadi persoalan. Padahal kita juga yang otak-atik masalah. Saya baca terus di lupa. Cuma saya tidak mau jasis pada para orang. Ingin saya jelaskan pada hari ini. Kalau lockdown terjadi, masalah bagi kita semua. Dari mana dong biaya itu yang besar? Maka di negara ini namanya PSBB saja yang berlaku. Pembatasan sosial berskala besar. Jadi masih ada istilah sharing dana Pak, pusat, provinsi, bahkan di daerah. Tapi ada teman-teman bilang lockdown saja. Iya, omongan Anda lockdown. Tapi bagaimana? Orang mau dikasih makan sampai kapan di berakhir? Kan tidak mungkin. Berikutnya Pak, memang fenomena antara kata perasaan hati kalau kita tidak berjamaah. Ya mungkin bahasa kita berdosa karena kebiasaan untuk apalagi dalam keadaan seperti ini. Tapi perlu juga diingat, fardu ain sholat Jumat itu digantikan dengan sholat zuhur juga tidak salah. Kemudian juga sholat berjamaah namanya sunnah muakkadah, karena bukan fardu yang namanya berjamaah. Kita hanya merebut yang namanya pahala yang begitu besar di masjid. Lagi-lagi dua perasaan ini yang bergelut di kita bahwa berdosa kita kalau kita tidak ini di tengah-tengah pandemi. Mari kita lihat kejadiannya Pak. Ini muatan sedikit Pak. Di Pare kemarin hampir kaos ibu camatnya kebetulan perempuan dengan anggota dewan membubarkan orang Jumat. Terjadi diskomunikasi. Hampir jadi bulan-bulanan, alhamdulillah bisa redam hanya karena melarang orang Jumat di minggu kemarin. Kejadian juga dan kita tahu di daerah Jawa sana, khususnya di Bandung, Bogor, itu kan terjadi Jumatan, tiba-tiba ada terpapar, besoknya meninggal. Benar tidak analisanya begini Pak, saya ingin sampaikan bahwa kalau ID memutuskan itu tidak hanya 7.000 hari ini, itu kurang lebih 10.000. Kenapa? Ada masalah yang muncul di sana, yang namanya OTG itu. Orang tanpa gejala itu jadi masalah. Kita ini Pak minta maaf sama semua pemahaman. Saya coba kotak Bali di tahun Pana ini. Dia bilang Pak tidak apa-apa. Iya tidak apa-apa karena belum ada yang terpapar di depanmu. Nah sekarang nanti dijelaskan oleh COVID ini Pak. Dari yang satu yang tidak pernah kita harapkan ternyata jumlahnya meningkat. Nah ini jadi persoalan. Apa kita mau tambah? Ya kan? Katakanlah imam berdosa kalau kita tidak. Iya, tapi lihat di Masjid Haram Pak. Artinya masjid dari ke kuburan. Coba catat ini Pak. Maksud saya tetap ada azan. Tetap ada azan. Meskipun hanya 1-2 tidak mengakomodir orang banyak. Oh begini saja Pak, kita siapkan cuci tangan, masker apa semua. Bukan itu jaminan Pak. Ini jadi persoalan. Apalagi masjid kita di sepinggiran jalan. Nah, muncul lagi inisiasi, minta maaf Pak Jamil ya Pak. Dan kemarin saya juga kritisi, tiba-tiba Baitul Ma'mur ambil inisiasi. Kita bikin jarak saja, berjamaah misalnya. Saya tegur lewat kasihnya, sampaikan tolong jangan. Kalau kita kiblat di Madinah Mekah, tetap orang salat ini pasti pasti. Kalau tidak tutup sekalian, alhamdulillah subuh kembali lagi, alhamdulillah kita aman. Tapi jadi masalah bahasa murni kita mau pakai hari ini. Benar-benarkah dikunci masjid itu atau tidak? Maksud saya adalah kalau kita kunci bukan azannya, bukan orang tidak ada yang memanggil. Contoh Madinah Mekah tetap ada orang azan, tetap ada 1-2, tapi tidak mengakomodir orang banyak. Yang jadi masalah terakhir adalah mengenai persepsi kita, baik mindset kita ini. Karena kurang yakinnya, tapi harus kita yakin karena jumlah ini bertambah. Kita tadi ini masuk ke poso rawan Pak, saya dari apa? Nah, jangan bawa lagi katanya corona masuk di poso. Saya bilang tidak Pak, insya Allah saya tidak. Karena saya jaga saya diri. Jadi sekarang Pak butuh kita sepakati setelah ada penjelasan BIM dari MUI, kemudian saya bilang surat itu semua sudah final. Dari MUI juga sudah final, poin A dengan B itu kan. Manakala lepas zona kuning hijau, berarti poin B yang berlaku kan begitu Pak.
Jadi tidak perlu lagi dianulir. Nah, sekarang bagaimana untuk meyakinkan di tengah-tengah masyarakat? Mungkin setelah ini ada beberapa poin kita sepakati, terus kita umumkan di jalan kalau perlu. Untuk itu sangat perlu itu Pak, supaya jamaah satu kali tahu. Minta maaf Pak, surat edaran ini sebenarnya sudah 2 minggu ini, masuk ke 3 minggu ini. Jangan sampai kita jadi dibully oleh masyarakat hanya karena surat edaran. Ternyata benar kan? Bahasa saya Pak Kawa, tolong sedia payung sebelum hujan. Daripada tidak sama sekali kita sampaikan, nanti kita yang disesali dari pihak pemerintah. Jadi mungkin ini Pak baru perdana dari seumuran hidup kita ada di poso ini, kita Pak Imam ketemu di sini. Selama ini Pak kita hanya dari KUA ke Pak Imam. Sekarang kita ambil di tingkat atasnya karena kita masuk dalam COVID-19, artinya bahwa di Kementerian Agama itu kekuatan kita di situ adalah bagian di pencegahan. Nah, yang jadi masalah pencegahan ini Pak, kurang yakin kita dengan keadaan, tapi setelah ada kita sendiri yang jadi gelisah. Ada bahasa saya dapat sama orang, dia bilang kan tidak apa-apa, dia bilang saya ke masjid, Pak kan sudah aduh dari polisi Pak, begini maksudnya Pak, karena dia dari Tarakan, zona merah dari sana. Iya Pak, boleh semua itu Bapak larang, tapi jangan pernah Bapak larang saya ke masjid. Pak ya kan susahnya di Ampana itu. Kenapa? Karena dia yakin dia tidak. Padahal kalau kita masuk kategori OTG ini jadi masalah. Baru batuk sudah dia Pak. Aduh, astagfirullah, susah diberi paham. Bertengkar terus kita dengan saudaranya, nah, karena dia tidak yakin dia tidak sakit. Ini jadi masalah. Mudah-mudahan langkah niat kita hari ini cukup baik Pak. Nanti ada penjelasan real. Setelah ini kita disampaikan bahwa ini kasus terkini dan kita sudah disampaikan semalam oleh Pak Bupati. Dan alhamdulillah saya bersinergi juga dengan beliau bahwa menyampaikan tetap kita mengikuti surat edaran. Namun bagaimana caranya dibilisir untuk tidak berjamaah lagi tarawihnya, Jumat misalnya kita tidak lagi buka masjidnya, itu harus seperti itu. Kalau toh tidak ya siapa mau tahu ini Pak? Ada lagi yang Bapak perlu tahu kan, nyata betul di media Pak. Thailand yang hari ini selesai, tapi tiba-tiba orang yang pernah kena terus kena lagi, kan begitu. Kita di sini belum ada, masih kurang yang kena kan? Masih kurang yang kena, dan yang kena itu belum sembuh. Terus bertambah jumlah.